Mario Balotelli ditolak latihan. Liverpool lega Mohamed Salah dan Sadio Mane tidak dibajak oleh tugas negara. Selamat datang asisten baru Pep Guardiola di Manchester City. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua berita penting untuk Anda hari ini. Bayer Leverkusen melaju ke final. Beberapa jam lalu pada hari Rabu dini hari 10 Juni, Bayer Leverkusen menang 3-0 atas Saarbrücken pada pertandingan semifinal Piala Jerman atau juga disebut DFB Pokal untuk melaju ke final. 3 gol Bayer Leverkusen dilesakkan berturut-turut oleh Moussa Diaby, Lucas Alario, dan Karim Bellarabi. Bayer akan menjumpai salah satu dari Bayern Munchen atau Eintracht Frankfurt yang baru akan bertarung pada Kamis dini hari. Mario Balotelli ditolak latihan. Konflik antara Mario Balotelli dengan klubnya saat ini Brescia memasuki babak baru setelah ia ditolak memasuki lapangan latihan klub Liga Italia itu pada hari Selasa. Rekaman video dari seorang wartawan Italia, Davide Danelli, di luar kompleks latihan Brescia memperlihatkan Mario Balotelli mencoba memasuki kompleks latihan tapi dilarang masuk oleh petugas keamanan. Keterangan resmi seperti disampaikan oleh The Sun mengatakan sang pemain berusia 29 tahun itu gagal menyerahkan surat keterangan kesehatan selayaknya guna kembali berlatih bersama skuad Brescia. Surat keterangan sehat itu diperlukan karena jika sang pemain dengan keluarga negara ganda Italia dan Ghana itu sampai cedera atau jatuh sakit saat latihan, maka pengobatannya tidak akan dibayar oleh pihak asuransi. Nasib sang striker Italia ini naik turun sejak kembali ke kota masa kecilnya usai penandatanganan pada musim panas lalu. Presiden klub Massimo Cellino mengakui pada akhir pekan bahwa ia kemungkinan akan memecat mantan pemain Inter dan AC Milan tersebut setelah absen latihan selama beberapa hari berturut-turut. Balotelli mencetak 5 gol untuk Brescia selama musim ini dari 16 kali muncul sebagai starter dengan 3 peran sebagai pemain pengganti. Nilai pasarnya juga sudah naik turun seturut performanya di berbagai klub. Ia pernah ditransfer dari AC Milan ke Manchester City dengan nilai 472 miliar, namun kini nilai pasarnya merosot jauh menjadi hanya 88 miliar saja menurut taksiran transfermarkt.com. Perkenalkan asisten baru Guardiola di Manchester City. Orang lain menjadi pemain profesional sejak akhir masa remajanya, tetapi asisten baru Pep Guardiola ini malah sudah menjadi pelatih sejak usia 16 tahun. Tapi kurang beruntung selama karir manajerialnya. Kabar terbaru yang masuk pada hari Selasa hampir tengah malam menyebutkan Manchester City secara resmi menunjuk Juan Malillo sebagai asisten baru Pep Guardiola. Orang ini pernah menjadi bosnya Guardiola di masa lalu. Menjadi pelatih sepak bola sejak usia 16 tahun, pelatih Spanyol bernama lengkap Juan Manuel Lillo Diaz ini sudah malang melintang mengisi posisi pelatih atau asisten di 20 klub di 6 negara sejak tahun 1981. Tapi yang paling terkenal dan paling relevan disebutkan di sini adalah Dorados Sinaloa, sebuah klub Meksiko di mana ia merekrut Guardiola sebagai salah satu pemainnya pada tahun 2005. Setelah sempat menjadi pelatih di Real Sociedad, ia kemudian pindah menjadi asisten Jorge Sampaoli di timnas Chili dan Sevilla sebelum melatih Andres Iniesta dan tim Vissel Kobe selama 1 musim dan menjadi pelatih kepala di salah satu klub di Liga Super China. Tadi malam ia resmi dikukuhkan sebagai asisten baru Pep Guardiola. Rumor soal penunjukan Juan Malillo ini sudah beredar selama beberapa hari terakhir, setidaknya selama 3 hari. Mengapa namanya tidak pernah kita dengar? Karena tidak pernah cukup beruntung mencicipi sukses besar selama karirnya sebagai pelatih. Selain itu, karir Juan Malillo di tiap klub hanya berusia 1 tahun saja rata-rata. Posisi asisten pelatih di Manchester City sudah kosong sejak Mikel Arteta pergi untuk menjadi pelatih kepala di klub rival di Liga Inggris Arsenal pada bulan Januari lalu. Update transfer hari ini. Hoffenheim telah memutuskan untuk memecat pelatih Alfred Schreuder karena mereka ingin mencoba mengakhiri musim di zona Eropa meskipun hanya ada 4 pertandingan tersisa sampai akhir musim. Hoffenheim kini ada di posisi ke-7 dengan 43 poin, 2 poin di bawah Wolfsburg dan 2 poin di atas Freiburg. Zenit Saint Petersburg sedang mempertimbangkan untuk menukar Branislav Ivanovic dengan pemain Arsenal David Luiz yang juga akan menjadi bebas agen.
Sementara itu, Ajax Amsterdam masih dalam pembicaraan dengan Klaas-Jan Huntelaar mengenai kemungkinan kontrak baru, kata Football International. Heerenveen, tempat Huntelaar bermain selama musim 2004-2005, sedang memantau situasi ini. Kontrak sang pemain akan berakhir pada musim panas ini. Tekanan yang diberikan oleh Chris Smalling terhadap klub majikan utamanya Manchester United berujung manis. Setan Merah kini bersiap memperpanjang kontrak pinjaman sang pemain di Roma. Sementara itu, menurut laporan Sky Deutschland, Manchester City tidak akan mengurangi harga yang diminta untuk Leroy Sané. Kontrak sang pemain akan berakhir pada 2021 dan City sudah minta 70 juta euros atau 1,1 triliun rupiah. Sementara Bayern Munchen hanya siap dengan 641 miliar. Kalau benar uang yang ditawarkan hanya 600-an miliar, maka kemungkinan besar Leroy Sané akan tetap tinggal di Etihad. Gelandang Gerson asal Brasil kemungkinan akan kembali ke Eropa dengan Chelsea dan Borussia Dortmund tertarik pada mantan pemain Roma dan Fiorentina tersebut. Sementara itu, Pedro Rodriguez akan tersedia secara gratis musim panas ini, tetapi Juventus tidak tertarik untuk mengambil sang pemain Spanyol tersebut. Menurut keterangan klub majikan utamanya Roma, sudah ada 2 klub yang tertarik untuk melakukan transfer atas Alessandro Florenzi yang saat ini tengah dalam masa pinjaman di Valencia. Liverpool akan memperpanjang kontrak pemainnya Adam Lallana melewati batas waktu 30 Juni tahun ini. Setelah mendapatkan Hakim Ziyech dan kemungkinan besar juga Timo Werner, maka Chelsea harus menjual N'Golo Kante demi mendapatkan sejumlah tambahan uang cash yang cukup besar. Pemain lain yang juga dikaitkan dengan Chelsea adalah kiper Ajax Amsterdam Andre Onana. Ia diplot untuk menggantikan kiper Kepa Arrizabalaga. 2 klub lain yang mungkin akan mengambil Onana adalah PSG dan Barcelona. Sementara itu, Manchester City berniat memperkuat sektor bek kirinya dan pemain yang tengah diincarnya adalah Ben Chilwell asal Leicester City. Winger Valencia Ferran Torres memperoleh banyak peminat. Napoli adalah tim terakhir yang antri di depan pintu untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Sesudah kedatangan Timo Werner yang diharapkan akan terjadi dalam 1 pekan ke depan di Stamford Bridge, maka Chelsea akan melepas Michy Batshuayi. Sang pemain kemungkinan akan mendarat di West Ham United. Roma sudah menawari pelatih Paulo Fonseca kontrak baru meskipun ia sebenarnya baru saja datang ke Stadio Olimpico pada musim panas kemarin. Kiper Daniel Subasic yang sudah merumput 7,5 tahun di Monaco akan pergi meninggalkan klub itu pada musim panas ini. Pedro Rodriguez akan pergi dari Chelsea secara gratis pada akhir musim ini dan salah satu klub yang mungkin akan mengambilnya adalah Roma di Serie A. Bayern Munchen tanding nanti malam. Bayern Munchen akan menjamu Eintracht Frankfurt pada partai semifinal DFB Pokal musim 2019-2020 pada hari Kamis dini hari di Allianz Arena. Melihat penampilan di Rotten akhir-akhir ini, maka sang juara Piala Jerman 19 kali itu diprediksikan akan menang atas The Eagles. Dalam beberapa perjumpaan terakhir, situasinya kurang lebih seimbang. Bayern kalah 5-1 oleh Die Adler saat keduanya berjumpa pada bulan November 2019 lalu di ajang Liga Jerman, tetapi berhasil membalaskan dendam dengan skor 5-2 di Allianz Arena pada tanggal 23 Mei lalu. Namun Eintracht Frankfurt punya kenangan manis di ajang DFB Pokal, yaitu partai final tahun 2018 saat mereka menang 3-1 atas Robert Lewandowski dan kawan-kawan di Olympiastadion di Berlin. 2 dari 3 gol Eintracht dicetak oleh Ante Rebic dan 1 sisanya oleh Mijat Gacinovic. Musim ini Frankfurt benar-benar tampil seperti julukannya The Moody Diva di ajang Bundesliga. Sekali menang, sekali kalah. 10 kali menang dan 15 kali kalah. Sebagai akibatnya mereka tidak kemana-mana, terdampar pada urutan 11 klasemen, dan dengan 4 laga tersisa sampai akhir musim, sangat tipis kemungkinan tim yang mudi ini meraih 1 pun tempat di kompetisi Eropa. The Moody Diva juga tidak konsisten di ajang DFB Pokal. Setelah menjadi runner-up pada musim 2016-2017, kalah 2-1 di tangan Borussia Dortmund, pasukan The Eagles menjadi juara pada musim berikutnya dengan mengalahkan FC Hollywood dengan skor 3-1. Tapi pada musim 2018-2019 mereka justru tersingkir
pada putaran pertama kompetisi ini, 2 tahap sebelum babak 16 besar di tangan SSV Ulm. Tahu tim dari mana ini? Tim divisi keempat Liga Jerman. Derby Sheffield besok malam. Salah satu derby tertua di Liga Spanyol akan berlangsung di kandang Sevilla pada Jumat dini hari. Sayangnya, stadion berkapasitas 43.000 orang itu akan kosong melompong seturut protokol kesehatan yang digariskan oleh pemerintah saat La Liga memulai lagi kompetisinya setelah 3 bulan absen. Tidak akan ada suara riuh dukungan penonton dari pihak tuan rumah Sevilla. Ini bukan laga biasa, ini adalah Grand Derby yang membagi 2 kota Sheffield berpenduduk 700.000 jiwa ini secara kurang lebih seimbang. Itulah sebabnya prediksi Sevilla versus Real Betis harus menambahkan faktor keinginan saling membalas dendam kedua tim. Sevilla saat ini duduk pada posisi terhormat ranking ketiga klasemen La Liga. Mereka sudah 61 kali menang melawan rival sekotanya ini dari 130 perjumpaan sepanjang sejarah. Sementara itu Real Betis menang 38 kali dan sisanya 31 kali imbang. Pada perjumpaan terkininya bulan November 2019, Sevilla menang 2-1 di kandang Real Betis. Dengan hanya 5 poin memisahkan Sevilla, 47 poin di urutan ketiga, dengan Valencia 42 poin di urutan ketujuh, maka beban lebih berat berada di pundak pasukan Julen Lopetegui, mantan pelatih Real Madrid. Di bawah mereka dengan selisih 1 poin ada Getafe dan Real Sociedad, dan dengan selisih 2 poin ada Atletico Madrid yang siap menerkam posisi yang ditinggalkan Sevilla jika berbuat kesalahan. Beruntung bahwa Sevilla memiliki catatan yang cukup baik. Tuan rumah belum pernah gagal mencetak gol sejak terakhir kali mereka dikalahkan tanpa gol 4-0 oleh Barcelona pada awal Oktober 2019. Jadi rangkaian 19 pertandingan dengan selalu berhasil menjebol gawang lawan. Dari 10 laga kandang teranyarnya, Sevilla hanya kalah 1 kali. Jika jumlah pertandingan ditambah menjadi 13 kali, maka hanya ada 2 kekalahan kandang. Itu memberi mereka sedikit keunggulan melawan Real Betis. Sebaliknya, Los Verdiblancos hanya memenangi 1 dari 13 laga tandangnya sejauh ini. Kemenangan bersejarah 2-1 atas Real Madrid yang terjadi sebelum kompetisi La Liga dibekukan terjadi di kandangnya sendiri. Dengan semua catatan itu, Sevilla diprediksi menang 3-2 atas rival satu kotanya tersebut. Sebelum kita bahas 2 transfer paling panas di Liga Italia, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Penerus Ronaldo akan membaik. Joao Felix, pemain muda Portugal yang diprediksi akan menjadi penerus Cristiano Ronaldo, diprediksi membaik di Atletico Madrid. Setelah didatangkan dengan harga hampir 2 triliun rupiah, musim pertama Joao Felix terasa cukup berat dengan hanya mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 28 pertandingan, serta terkendala oleh masalah cedera. Mohamed Salah dan Sadio Mane terhindar dari Piala Afrika. Liverpool bisa bernafas lega setelah menyadari bahwa 2 striker utamanya, Mohamed Salah dan Sadio Mane, terhindar dari kewajiban mengikuti Piala Afrika pada bulan Januari 2021. Kompetisi sepak bola utama di benua Afrika itu diundur ke tahun 2022 akibat krisis saat ini. Tadinya kompetisi tersebut digelar di musim panas, sebagaimana tahun 2019 di Mesir, tetapi kemudian diundurkan ke musim dingin karena Kamerun selaku tuan rumah tengah mengalami musim hujan jika tetap diselenggarakan pada musim panas. Dan kini kompetisi itu diundur ke tahun 2022 karena krisis saat ini, serta ketakutan bahwa penularan akan banyak terjadi jika turnamen tetap dipaksakan diselenggarakan pada Januari 2021. Jika ini jadi terlaksana, maka Liverpool akan berlaga tanpa Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Naby Keita seandainya Mesir, Senegal, dan Guinea lolos ke putaran final. Nasib Lionel Messi dan Luis Suarez. La Liga akan dimulai kembali pada akhir pekan ini dan kita bertanya-tanya soal nasib Lionel Messi serta Luis Suarez. Kedua bintang ini sempat absen dalam latihan bersama tim pekan lalu. Pelatih Quique Setién memastikan Messi akan turun dalam laga akhir pekan ini di Mallorca, tetapi tidak bisa memastikan Luis Suarez akan menjadi starter. Sang pemain Uruguay itu menjalani operasi lutut pada bulan Januari lalu. Ia juga menjamin bahwa para pemain akan siap bertanding 2 kali sepekan saat La Liga berambisi menyelesaikan 11 pertandingan hanya dalam waktu 1 bulan lebih sedikit.
120 pemain berakhir kontraknya pada 30 Juni. La Liga menghadapi ketidakpastian setelah 120 pemain diproyeksikan akan habis kontraknya pada 30 Juni. Terutama sekali klub-klub kecil seperti Eibar, Espanyol, dan Real Mallorca akan merasakan dampaknya. Hampir seluruh pemain mereka habis kontrak pada 30 Juni. FIFA sudah merancang sebuah aturan yang akan melarang pemain yang habis kontrak pada 30 Juni untuk pindah ke klub barunya sebelum musim kompetisi baru dimulai. Ini secara tidak langsung akan memaksa mereka untuk tinggal, entah dengan gaji tambahan atau tidak. Sandro Tonali sudah hampir deal. Inter merupakan tim terkuat untuk mengamankan gelandang Brescia Sandro Tonali dengan kisaran biaya transfer 450 miliar plus bonus ini itu terkait performanya. Komentator transfer Gianluca Di Marzio mengatakan sebuah kesepakatan hampir selesai di antara kedua klub setelah Tonali menegaskan pilihannya adalah San Siro. Meskipun tumbuh sebagai pendukung AC Milan, pemain berusia 20 tahun itu merasa diyakinkan oleh rencana permainan Antonio Conte untuk tim Inter, termasuk di dalamnya sesama pemain internasional Italia, Stefano Sensi dan Nicolo Barella. Sandro Tonali telah mencetak 1 gol Serie A dan memberikan 5 assist dalam 23 penampilan selama musim debutnya di Liga Utama. Sementara juga mendapatkan 3 cap senior untuk timnas Italia. Juventus, Manchester United, Arsenal, Fiorentina, Barcelona, Napoli, dan PSG juga telah dikaitkan dengan sang pemain, tetapi hampir pasti bahwa Tonali akan menuju ke Inter. Pemain 19 tahun menuju ke Napoli. Setelah Lazio dan AC Milan menunjukkan minatnya, sekarang Napoli sedang bernegosiasi untuk gelandang kreatif Salzburg Dominik Szoboszlai, kata Gianluca Di Marzio. Komentator transfer Sky Sport Italia itu menjelaskan malam ini bahwa pembicaraan telah dimulai antara Napoli dan klub Austria tersebut. Szoboszlai telah menjadi target transfer utama bagi Lazio pada Januari lalu, dengan Milan juga menjadi favorit dalam beberapa pekan terakhir. Napoli bisa melewati keduanya karena sudah menghadapi Salzburg di Liga Champions musim ini dan menciptakan koneksi di antara kedua tim. Pemain internasional Hungaria itu baru berusia 19 tahun, tetapi sudah menjadi pemain reguler untuk klub dan negaranya. Sejauh musim ini, Szoboszlai telah mencetak 5 gol dan menyiapkan 11 assist dalam 32 pertandingan kompetisi. Sekian dari gilabola.com, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.